restu kita semua. Pada hari ini saya menyatakan pelayanan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Alor Tengah Utara tahun 2026 dibuka dengan resmi yang sekaligus menandai dimulai pelaksanaan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Alor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Santi 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 Om. Salam damai sejahtera dan salam raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Undangan dipersilakan duduk kembali. Acara musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Alor tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara tahun 2026 hari ini Minggu 11 Februari tahun 2026 dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Kango. Yang terhormat Ibu PJ yang mewakili Bapak Bupati Alor, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Yang terhormat Bapak Camat Alor Tengah Utara, yang terhormat Baperinda Kabupaten Alor, yang terhormat dan Ramil 04 yang mewakili, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Alor Tengah Utara, yang terhormat tokoh agama, singkatnya undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya sapaan dan laporan oleh Camat Alor Tengah Utara. Waktu diberikan. Baik, terima kasih. Sebelum saya sapaan, nanti di akhir itu ada salam senyum. Jadi saya beri salam senyum, Bapak Ibu bilang mantap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam senyum. Mantap.
bagi kita sekalian kargo. Yang saya hormati Bupati Alor yang diwakili oleh Ibu Dewi, staf ahli Bupati. Saya terima kasih karena dalam ritual balai atel di Matarapak, Ibu mewakili Pak Bupati dan kami dua ditempatkan dengan orang tua di undangan. Terima kasih atas kehadiran kami Muslimat Kecamatan ini. Yang saya hormati pimpinan OPD tingkat kabupaten atau yang diwakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Alor Tengah Utara dan seluruh jajaran, dan Ramil 16-2204 Apui, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Alor Tengah Utara bersama anggota. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Megung dan Kepala Puskesmas Mainam bersama seluruh tim medis. Teman-temanku para kepala desa, pejabat kepala desa bersama perangkat desa, PPD dan anggota dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, insan pers yang terkasih, saudaraku Romo Rio. Singkatnya peserta musrenbang Kecamatan Alor Tengah Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti musrenbang Alor Tengah Utara pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu peserta musrenbang Kecamatan yang saya hormati, the power of love, kekuatan cinta, dan dengan cinta itu kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan musrenbang tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai bahagian dari rencana pembangunan Kabupaten Alor bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bapak Bupati yang diwakili oleh Ibu staf ahli, Bapak Sek dari Bapak Rida, hadirin tamu dan yang berbahagia, saya atas nama masyarakat Alor Tengah Utara mengucapkan selamat datang dan selamat kita berjumpa di Aula Melelembur saat ini di tahun ke-7 saya pimpin wilayah ini. Sebagai laporan saya kepada Bapak Bupati melalui Ibu staf ahli dan peserta musrenbang Kecamatan tentang perjalanan pemerintahan selama tahun 2025. Pertama, pada aspek keamanan ketertiban masyarakat untuk wilayah Alor Tengah Utara secara keseluruhan mengalami penurunan berkat kerja keras dan kerja bersama semua unsur di wilayah ini. Dan ada satu pola baru yang kami pakai, siapa bikin ribut, dia gereja di mana, warta di mana, dia masjid di mana, ya kita diomong dengan imamnya. Pada aspek ekonomi, pergerakan ekonomi dengan semangat belanja di kampung sendiri dalam konsep peredaran uang menentukan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan konsep Presiden Prabowo, filosofi of money. Kalau 1 rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru yang beredar, termasuk pembangunan dapur makan bergizi gratis atau MBG di Desa Penteng yang difasilitasi oleh Bapak Yohanes Atamai dan Bapak Dedi Mailehi, anggota DPR dalam wadah anak kampung berkarya, dan merekrut tenaga kerja dari masyarakat Alor Tengah Utara, baik mama-mama dan anak-anak muda hampir 50 orang. Jadi sekarang kita yang bapak-bapak pergi lihat di dapur, kita bisa saling lihat begitu, karena mereka semua dalam dapur dan dibekali dengan konsep yang sehat. Dan memberi makan anak-anak sekolah 2.500 anak setiap hari pada jam sekolah, dan baru berjalan 1 bulan 1 minggu. Informasi dari Bapak Anies semalam bahwa MBG untuk beli air galon saja dalam 2 minggu 10 juta. Untuk menu dengan menu advokat
pada beberapa hari lalu dari desa Kafakbeka. Tepuk tangan untuk desa Kafakbeka. Ada 3 orang yang sudah tanam pisang berangan di atas 100 pohon. Yang ini disahut pada Mani, guru SMP Manetwat. Elia Van Atta 175 pohon desa Nurbendega. Ada satu mahasiswa Untrik, Elia Vantang, desa Lembur Tengah, dan akan mendapat piagam dari camat dan bonus dari Bapak Yohanes Atamai. Hanya mohon maaf untuk kondisi sekarang, Bapak Yohanes bersama 3 kepala desa dari saya izinkan saya lapor juga Pak Bupati, Kepala Desa Tomenuki, Kepala Desa Lembur Tengah dan Kepala Desa Lakwati berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kementerian PU dan Komisi 5 DPR RI untuk pembangunan perumahan masyarakat, juga usulan ruas jalan Simpang Elok Mainan dan Simpang Megu Mainan melalui penanganan infrastruktur jalan daerah. Karena itu usulan bersama desa dan kecamatan melalui anggota DPR. Aspek pendidikan terus mengalami perubahan dari hari ke hari, namun menjadi perhatian serius bagi kita dan tragedi Kabupaten Ngada yang meninggalnya seorang siswa atas nama inisial YBR hanya karena tidak bisa beli buku dan berpoin, harus menjadi evaluasi dan permenungan dan menjadi alarm bersama agar anak-anak kita bisa kita urus dan punya senyum masa depan. Sebagaimana pesan moral dari Bapak Paus Fransiskus saat kunjungan di kota Dili mengatakan, kota yang mengajarkan anak tersenyum adalah kota yang punya masa depan. Dan salam senyum akan terus digelorakan bagi masa depan anak-anak kita. Dan terkait pendidikan juga, saya atas nama masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Yohanes Atamai, anggota DPR, atas bantuan beasiswa kepada siswa-siswi dan mahasiswa melalui Pokir DPRD. Sekali kita tepuk tangan bagi Bapak Iwan. Keempat, aspek tenaga kerja, penerimaan TNI Polri, P3K dan P3K paruh waktu, banyak anak juga di wilayah ini yang mendapat perhatian, dan puji Tuhan. Yang keterbatasan segala yang ada pada kami di kecamatan teralokasi 100 juta lebih, saya bisa alokasikan 15 anak dengan dana operasional camat untuk ojek mereka, dan 5 anak telah mendapat SK penempatan sebagai P3K, dan hari ini 10 anak tersisa mendapat SK P3K paruh waktu di kantor Bupati Alor bersamaan dengan Serendang kita sakit. Dan pada akhirnya saya akan katakan bebanku terlepas. Terima kasih Bapak Desa Madet. 5 anak tembus tentara 1 kali dalam sejarah perjalanan. Dan itu sejarah baru. Ketika tahun 2000 saya ambil tanggung jawab wilayah ini, saya bilang Manetwati. Salam kebajikan. Salam Taramiti Tominuku. Tambah satu lagi yang tadi, ya saya juga tukang senyum, tapi kadang-kadang saya juga diminta senyum, bisa potong. Salam senyum. Ya. Kamu. Baik, yang saya hormati Bapak Camat Alor Tengah Utara, yang saya hormati juga Bapak Kapolsek Atu yang berkenan hadir, Bapak dan Pos Ramil, ya, dan Pos Ramil, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu Kepala Desa yang berkenan hadir, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan yang saya hormati, kasihi dan banggakan, ada Romo Rio yang juga hadir bersama-sama kita, Bapak yang mewakili Kepala Bapeda, Bapak Ibu pimpinan OPD atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di acara yang bermartabat dan berbahagia di tempat hari ini dalam acara pembukaan musrenbang tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara. Bapak Ibu sekalian, Bapak Camat yang saya hormati, seharusnya pada kesempatan yang berbahagia ini juga Bapak Bupati dan Bapak Wakil ada di sini, ada bersama-sama dengan kita semua untuk pembukaan acara musrenbang.
Namun pada waktu dan jam yang bersamaan ada kunjungan dari Bapak Wakil Gubernur kemarin yang hari ini beliau baru bisa berangkat ke Kupang. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa kemarin ada launching NTT Mart by Dekranasda yang di-launching sendiri oleh Bapak Wakil Gubernur, yang itu merupakan salah satu program dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil. Izinkanlah saya pada pagi hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya membacakan sambutan daripada Bapak Bupati untuk kita semua. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena penyertaannya sehingga kita semua diperkenankan hadir dalam kegiatan ini. Mengawali penyampaian arahan ini, terlebih dahulu saya menyampaikan selamat merayakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 17 Februari kepada saudara-saudari kita yang merayakan. Kiranya tahun yang baru membawa harapan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Selanjutnya saya juga menyampaikan selamat mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat muslim yang akan menjalaninya. Semoga ibadah puasa yang dijalani senantiasa membawa keberkahan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian kita dalam melayani masyarakat Kabupaten Alor. Kita juga akan memasuki masa persiapan menyambut Minggu Sengsara Kristus bagi umat Kristen dan Katolik pada bulan Maret nanti. Semoga momentum rohani ini semakin meneguhkan nilai kasih, pengorbanan, dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga keberagaman yang kita miliki menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Alor secara bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ini diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Forum ini bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan ruang bersama untuk menyelaraskan kebutuhan real masyarakat di kecamatan, terutama di Kecamatan Alor Tengah Utara, dengan arah kebijakan pembangunan daerah, provinsi, hingga nasional. Disinilah kita memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar partisipatif, terintegrasi, dan menjawab persoalan nyata masyarakat. Musyawarah kecamatan menjadi tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga setiap usulan yang lahir dari forum ini harus terukur, rasional, dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, penyusunan RKPD tahun 2027 memiliki arti penting karena berada pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Alor tahun 2025-2029. Tahun ini kita memasuki fase konsolidasi dan akselerasi, yaitu tahap penguatan implementasi visi dan misi kepala daerah melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Tema pembangunan daerah tahun 2027 adalah akselerasi transformasi ekonomi berbasis potensi lokal dan kawasan kepulauan. Tema ini menegaskan komitmen kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan bertumbuh pada kekuatan lokal yang kita miliki. Tadi seperti Bapak Camat sampaikan bahwa ada beberapa potensi-potensi lokal yang terima kasih beberapa desa sudah kembangkan, dan tadi saya dengar juga bahwa ada bonus.
Dan saya secara pribadi sebentar saya juga akan mengurus Bapak. Terima kasih. Saya lanjutkan. Transformasi ekonomi daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan di Palawan, yakni pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata sebagai penggerak utama peningkatan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan itu, penguatan UMKM dan koperasi menjadi prioritas melalui peningkatan akses permodalan, pengembangan kapasitas dan keterampilan usaha, serta perluasan akses pasar berbasis digital. Untuk mendukung kelancaran distribusi dan mobilitasi antar wilayah, pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antar pulau dan antar desa melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan pelabuhan yang diperkuat dengan pembangunan sentra logistik daerah serta gudang komunitas strategis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya hormati, arah pembangunan daerah ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kerangka Asta Cita menjadi rujukan penting, termasuk dukungan terhadap program nasional seperti makan bergizi gratis dan penguatan koperasi merah putih di daerah. Tadi saya belum dengar ada laporan dari Pak Pejabat bahwa di Kecamatan Atu sudah berapa koperasi merah putih yang berdiri. Ya, nanti baru kita diskusi setelah ini. Program tersebut dapat disinergikan dengan potensi pangan lokal yang tadi sudah disampaikan bahwa kita punya potensi lokal akan disinergikan dengan keberadaan koperasi merah putih tadi. Di samping itu ada hasil perikanan dan produk pariwisata sehingga kebijakan nasional benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Atu dan di desa ini. Dalam pelaksanaan pembangunan kita juga berpedoman pada target indikator makro daerah tahun 2027, antara lain peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, pengendalian stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran. Yang tadi Bapak Camat sampaikan bahwa kalau ada ribut-ribut, ya siap nama beredar sudah. Bukan di Facebook, tapi di gereja. Ini kalau sudah bilang gereja, masjid, berarti kita jago hilang Bapak Ibu semua. Jadi itu solusi yang terbaik yang diambil oleh kecamatan, saya apresiasi. Dan ini kalau di mana-mana saya juga akan sampaikan kepada kecamatan-kecamatan lain bahwa contoh dulu Kecamatan Atu. Solusi yang tanpa kita repot-repot Bapak Ibu semua. Tanpa kita repot-repot. Kemarin waktu di pembukaan sidang klasis, Abang saya juga sampaikan gereja punya peran penting untuk bagaimana kondisi-kondisi sekarang, memperhatikan kondisi dan perkembangan sekarang. Kita pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ada gereja, ada masyarakat, yang lain, tokoh-tokoh agama yang punya peran, karena kita tidak bisa bergerak sendiri tadi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan kita juga berpedoman pada target indikator makro daerah tahun 2027, antara lain peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan kemiskinan yang tadi saya sudah bacakan itu. Oleh karena itu, setiap usulan kegiatan dari kecamatan harus mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator-indikator tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya hormati, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2026 saja kita sudah ada pengurangan kurang lebih Bapak Litbang 145 atau 46 miliar ya. Ya, sekitar itu. Dan kita tidak tahu kebijakan fiskal negara yang berdampak pada daerah termasuk Kecamatan Atu itu juga seperti apa di tahun 2027. Tapi kita tetap optimis bahwa kita pasti bisa. Kita tidak terlalu mengharap orang. Apalagi tadi Bapak Camat sudah punya semangat senyum lagi, pakai mantap lagi, ditutup dengan mantap. Nah, itu juga membawa perubahan baru bagi kita. Pemerintah Kabupaten Alor tetap berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan anggaran yang semakin selektif, terukur dan berbasis pada skala prioritas agar setiap rupiah belanja daerah memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Gambaran umum APBD Kabupaten Alor tahun 2026 menunjukkan bahwa target pendapatan daerah sebesar 1,06 triliun rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sekitar 65,03 miliar rupiah,
pendapatan transfer 982,51 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,2 miliar rupiah. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, belanja daerah direncanakan sebesar 1,57 triliun rupiah yang dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 840,27 miliar rupiah, belanja modal 34,87 miliar rupiah, belanja tidak terduga 2 miliar rupiah, dan belanja transfer 180,59 miliar rupiah dengan adanya pembiayaan daerah sebesar 3 miliar rupiah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kita juga memahami kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Kebijakan pembangunan daerah saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal nasional. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan efisiensi belanja infrastruktur sebesar kurang lebih 64 miliar rupiah sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Impres nomor 1 tahun 2025. Kita berharap kondisi tersebut bersifat sementara dan ruang fiskal kuasa dan atas restu kita semua, pada hari ini saya menyatakan pelayanan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Alor Tengah Utara tahun 2026 dibuka dengan resmi yang sekaligus menandai dimulai pelaksanaan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Alor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Santi 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 Om. Salam damai sejahtera.